Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Oke, di video kali ini udah lama kan aku nggak test ride motor. Nah, kali ini aku dapat kesempatan untuk test ride motor. Motor apa itu? Ya, sesuai judul, ini dia. Ini adalah Ninja 250 Fi tahun 2018. Ritual sih. Ya, ini dia Ninja 2018. Ini punyanya Don yang kemarin ikut ke Kopeng juga. Ini Instagramnya. Oke, paling aku cuma quick review aja untuk ini detailnya kayak apa, karena sebetulnya udah banyak yang bahas di YouTube lain. Ini adalah Ninja 2018 250 cc, 2 silinder segaris, dan kali ini knalpotnya ini slip on Yoshimura original ya, bukan KW-KW punya. Terus dia udah pakai tail tidy. Nih, lampu sennya udah diganti, untuk lampu stop lampnya masih standar. Terus di sini visornya diganti ya, ganti visor custom yang lebih tinggi. Kalau yang standarnya kan dia warnanya clear. Terus ini ditambah winglet dari karbon. Terus ini pakai axle slider. Terus ini juga udah ganti handle merek Bikers kanan kiri ya. Ditambah juga ini pro guardnya kanan kiri warna emas. Jadi aksennya di motor ini aksesorisnya emas ya. Terus nah ini udah pakai engine cover kayak gini, karbon juga. Oke, paling overall gitu. Terus kita sekarang cobain aja jalan. Nah, untuk stangnya ini dia riding positionnya mirip sama R25 gen pertama yang masih standar ya. Nah, ini kita coba lihat speedometernya dulu. Nah, di sini semoga kelihatan. Ini dia udah negatif display. Jadi dia tachometernya analog, masih pakai jarum ya. Aku suka kayak gini. Terus dia untuk gear, jam, odometer, bensin, suhu, speedo, dan ini jadi ada dua cluster ya. Ini untuk MID-nya dia udah digital. Jadi kita lihat yang atas ini dia ada odometer, trip A, trip B, balik ke odometer. Nah, kalau yang bawah dia ada range nih, untuk menginformasikan dengan bensin yang kita punya sekarang itu masih bisa menempuh kira-kira jarak berapa kilometer. Terus ini ada consumption fuel real time ya. Ini nanti tergantung gas kita, dan nanti real time munculin di sini untuk kilometer per liternya. Terus nah ini average kilometer per liter fuel consumptionnya kita. Balik lagi ke range. Oke. Nah, ini gear indikatornya gede. Terus ini jam di bawah. Ini versi non ABS ya guys. Jadi ya kayak gini. Kalau versi yang ABS tuh ada yang istilahnya tengah-tengahnya, sama yang paling atas waktu itu KRT, sama MDP yang oranye. Oke, sekarang kita cobain. Ini Yoshimura slip on ya, jadi suaranya masih ya kayak gini. Oke, sekarang kita coba jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, cuacanya agak mendung ya. Ini hari puasa keberapa ya? Alhamdulillah belum bolong. Masih terus puasa. Nah, kita coba tarik dikit. Ya, tipikal knalpot slip on ya. Jadi suara mesinnya tuh masih kedengeran banget. Apalagi kalau di Ninja ini ternyata suaranya kayak ada nging gitu ya. Apalagi kalau RPM-nya makin tinggi tuh ngingnya makin terasa. Wah, anginnya lumayan. Secara riding position enak ya, karena dia stangnya di atas segitiga ya kan. Ya, ini mirip lah sama
R25 gen pertama kalau stangnya masih standar. Ya kayak R25 aku gitu loh. Kan aslinya tuh dia stangnya mirip-mirip kayak gini di atas. Oh iya, ini untuk ukuran shock depannya 41 mm ya. Jadi sebetulnya tuh dia udah mirip sama R25 gen pertama ya. Terus untuk seat height dari motor ini, aku tingginya sekitar 166 cm. Nggak jinjit sama sekali, masih napak dengan sempurna. Tuh, suara ngingnya kan kerasa banget ya. Nah, ngomongin akselerasi, jadi motor ini bawaannya udah assist dan slipper clutch. Jadi assistnya itu membantu ini ya, kalau kita narik tuas kopling dia tuh ringan, lebih ringan lah daripada motor non assist and slipper clutch. Dan untuk slipper clutchnya itu dia membantu untuk misalkan kita downshift ya. Nah itu jadi back torque-nya diminimalisir. Jadi assist dan slipper clutch ini sebetulnya sudah dimiliki Ninja generasi sebelum ini, yang FI punya Dandi itu. Mulai tahun 2015 udah pakai assist dan slipper clutch. Nah terus kita ngomongin dimensi motor ini. Kalau dibanding dengan kompetitornya R25 dan CBR 250RR, dia ini lebih bongsor, paling bongsor di antara bertiga ya. Kerasa banget ini kalau misalkan kalian ngempit, meskipun ya ini desain tangkinya nggak sebesar Ninja FI yang generasi sebelumnya. Karena kalau yang di sini kapasitas tangkinya itu kalau nggak salah sekitar 14 literan. Kalau di Ninja generasi sebelum ini, dia itu kapasitas tangkinya 17 liter. Jadi memang lebih besar ya. Dan ini tangkinya full besi loh, nggak kayak R25 dan CBR ya. Kalau di R25 itu dia dipasangin plastik cover lagi. Kalau di CBR dia ada besinya, tapi dia di kanan kirinya atas tuh sini-sininya tuh dilapisin sama plastik. Oke, jalan lagi. Cuacanya nano-nano ini, kadang mendung, kadang cerah. Feel-nya kalau naik motor ini tuh kayak apa ya, gede gitu loh ya. Meskipun kalau dipakai kayak gini, flickering kayak gini nih enteng rasanya. Nah ngomongin pengereman, ini kan masih standar ya, cuma ganti handle-nya aja. Dia ini pakem loh, termasuk rem belakangnya juga pakem. Jadi ibarat kalian tinggal ganti selang rem aja tuh udah lebih dari cukup kalau buat harian ya. Ini cocoknya motor ini buat touring sih memang, karena dari sananya, dari pabrikannya memang motor ini dikategorikan sport tourer. Hahaha, enak nih motor. Oke, kita belok kiri. Biasa nih rute kalau aku test ride motor ya. Pakem banget. Tarik dikit udah gigit banget loh remnya, luar biasa. Ini kalau aku bandingin sama rem standarnya R25 masih pakeman ini sih. Wih. Pakem banget remnya, asli. Rem belakangnya juga pakem loh. Tadi aku nekan dikit udah mau nge-slide. Jadi hati-hati. Dan untuk spesifikasi teknis segala macam ini aku tampilin di layar ya. Sekarang aku bandingin lagi Ninja ini sama R25 ya, karena ya aku motornya yang punya R25 kan. Yang pertama, kalau menurutku ya, dia ini secara build quality lebih solid ya. Aku udah pernah bahas di video reviewku tentang R25. Kalau R25 itu secara build quality masih kalah sama Kawasaki Ninja ini. Jadi kayak ini tangki aja full besi, terus bodinya nih lebih tebal semua. Aku cobain ketok-ketok gitu.
Ya tapi itu juga ada minusnya sih. Minus kalau ada amit-amit crash terus kalian perlu beli part body, itu kalian harganya lebih mahal. Ya tapi kan memang yang didapatkan kualitasnya lebih bagus, jadi ya it's no problem sih. Terus sesama kondisi gini ya, sama-sama stangnya masih di atas, sebetulnya sih mirip-mirip aja. Cuma kalau menurutku derajatnya ini kok lebih kedalaman ini ya, lebih dalam si Ninja. Jadi kalian tuh benar-benar lebih tegak gitu. Ini loh, putaran ininya lebih ke dalam, jadi kan ini stangnya lebih dekat ke badan kita. Sebetulnya kalau buat jarak jauh nih lebih enak ya. Tapi kalau aku sih lebih senang stang standarnya R25 sih, yang lebih keluar dikit. Nih suara mesinnya tuh bawaannya tuh lebih gede ini ya dibanding R25. Waduh becek bro, aduh. Ya ini sebetulnya kalau secara suara dentuman mesinnya itu masih ada kemiripan sama Ninja 250 Fi generasi sebelumnya ini ya. Tapi untuk urusan dapur pacu dan tenaga yang dihasilkan, wah jauh beda. Engine brake-nya itu karena ada slipper clutch-nya jadi lebih enak dibanding R25 ya. Karena R25 sampai generasi yang sekarang pun belum ada slipper clutch-nya. Tapi koplingnya udah enteng sih, cuma nggak ada slipper clutch aja. Terus untuk kestabilan, aku sebetulnya pernah bahas ya di review R25. Ninja generasi sebelum ini pun dia tuh lebih stabil dibanding R25. Dan ternyata kestabilan itu masih diteruskan ke generasi yang ini, yang selanjutnya. Jadi memang untuk urusan kestabilan sama-sama bawaan ya lebih stabil ini. Ya lain cerita kalau R25 nya atau MT25 nya udah ditambah steering damper kayak punya aku ya. Nah itu udah stabil sih kalau itu. Nah, ini jalan baru dari Jangli ke arah Undip ya tuh, sana tuh. Nih kalau buat U-turn gini dia karena lebih gede ya, atau aku belum biasa. Jadi lebih sulit kalau aku. Mungkin karena belum biasa aja ya. Nah kita coba masuk. Nah pas sepi. Oke, berhenti di sini dulu. Aku lupa ngasih tahu beberapa hal, poin-poin plus lagi dibanding R25 yang generasi pertama ya. Nah. Nih, kita lihat dulu. Nah, ini dia kayak gini, lampunya dual on ya, dual key eyes gitu. Ini kalau lampu low beamnya kayak gini, terus dia ada lampu kecil kayak gini, lampu utama yang ini. Sekarang kita nyalain lampu high beamnya. Nah high beamnya kayak gini ya. Terus lampu sennya ya kayak Ninja generasi sebelumnya sih. Terus lampu belakangnya ini kayak ZX10. Jadi waktu dia pertama keluar tuh memang wah ngelihatnya tuh keren gitu, lampunya kayak ZX10. Terus kalau ngerem, nah sip. Terus aku lupa nunjukin bentuk kuncinya kayak gini ya. Nih kayak gini, ada tulisan Kawasaki-nya gitu nih. Terus ini sebetulnya tuh kalau di yang tipe SE dia tuh ada slot untuk chargingnya ya. Tapi ini berhubung yang base model jadi nggak ada. Oke, kita lanjut lagi. Ini lagi di proyek jalan Jangli ke arah Undip. Biasanya kalau sore banyak anak-anak ngabers yang nongkrong di sini. Sip, lanjut. Ya, jadi paling untuk sesi test ride Ninja 250 Fi 2018 hijau ini segitu dulu ya guys. Mungkin kalau teman-teman yang punya dan udah pakai lama bisa komen di bawah
feel dan experience Pak punya Ninja ini. Terus mungkin yang mau tanya-tanya, tanya aja di kolom komentar. Terus thanks juga ke ownernya Don udah mau minjemin Ninja hijaunya ini. Jadi motor ini cocoknya buat siapa sih? Cocoknya buat orang yang suka motor sport tapi nggak mau pegel. Nah, ini cocok nih. Kalau motorku kan karena sudah ganti stang Bipro, sudah pakai racer, jadi ya pasti akan lebih pegel daripada ini. Kalau pakai ini tuh ya mungkin pegelnya bakal lebih lama lah baru kerasa pegel dibanding kalau motorku sendiri ya. Ya tuh preferensi masing-masing. Oke guys, jadi gitu dulu ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Tarik dikit udah ngerem, enak.